Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 3 November 2021 kemarin pihak Istana sudah resmi menyerahkan surat Presiden atau surpres kepada pihak DPR RI terkait dengan pengajuan nama tunggal calon Panglima Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. Kemudian pada tanggal 6 November 2021 atau 3 hari berikutnya, ini di follow up atau ditindaklanjuti dengan fit and proper test oleh pihak Komisi 1 DPR RI yang hasilnya adalah menyetujui untuk pengajuan nama calon Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan tadi siang kurang lebih pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, DPR RI pun juga secara keseluruhan, sudah secara keseluruhan ini menyetujui bahwa nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marskal TNI Hadi Cahyanto disetujui. Kita akan simak bersama. Berikut adalah pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani tadi siang. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Suara DPR RI sudah bulat untuk menunjuk Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Berarti kita akan tinggal menunggu kapan waktu yang akan ditentukan untuk pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pengganti Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kita akan melihat pertama pemirsa terkait dengan profil dari Jenderal TNI Andika Perkasa sendiri, di mana Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Bandung pada tanggal 21 Desember 1964 dan pada tahun 1987 Jenderal Andika lulus dari Akademi Militer. Ada beberapa riwayat jabatan yang berhasil kami rekam di sini. Yang pertama di tahun 2013, Jenderal Andika pada saat itu pernah menjadi Kadispen TNI Angkatan Darat, kemudian di tahun 2014 menjadi Danpas Pampres, dan di tahun 2018 Jenderal Andika menjadi Pangkostrat, dan di tahun yang sama, yaitu masih di tahun 2018, menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebelum kemudian namanya diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kita menuju ke slide berikutnya pemirsa untuk melihat beberapa misi yang dipaparkan Jenderal Andika pada saat fit and proper test di rapat bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Sedikitnya ada 8 misi yang disampaikan oleh Jenderal Andika. Yang pertama adalah penguatan pelaksanaan tugas TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ini tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan yang kedua adalah penguatan pengamanan perbatasan kedaulatan. Terdiri dari darat, laut, dan udara, berarti 3 matra. Yang ketiga adalah peningkatan kesiapsiagaan semua personil satuan TNI, peningkatan operasional keamanan siber. Ini adalah misi atau 4 misi pertama. Kita bergerak menuju 4 misi berikutnya pemirsa oleh Jenderal Andika Perkasa. Yang kelima adalah meningkatkan sinergitas intelijen terutama di wilayah-wilayah konflik, pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam operasi TNI, penguatan integrasi penataan organisasi TNI, dan yang terakhir adalah reaktualisasi peran diplomasi militer sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ini adalah 8 misi yang dipaparkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada saat suasana atau pada saat fit and proper test digelar bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada satu hal juga yang disampaikan di awal oleh Jenderal Andika pada saat fit and proper test pada tanggal 6 November kemarin. Ini menjadi payung untuk 8 misi tersebut, yaitu adalah jargon TNI adalah kita. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kita simak bersama. Berangkat dari vision statement Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka.
ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman semuanya, ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. TNI adalah kita, berarti TNI adalah bagian dari masyarakat Indonesia sendiri, dan seperti yang tadi disebutkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, bahwa TNI juga akan menjadi bagian dari masyarakat dunia. Kemudian untuk bisa menciptakan atau merealisasikan jargon TNI adalah kita, bukan berarti ini tanpa halangan, tanpa ada tantangan. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat beberapa janji yang disampaikan oleh Jenderal Andika. Yang pertama adalah Jenderal Andika mengatakan bahwa tidak ada prajurit TNI yang akan masuk dalam kementerian. Di sisi lain, pada akhir tahun atau di awal tahun 2019, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengatakan bahwa untuk bisa memplot beberapa pati dan pamen di beberapa lembaga kementerian seperti itu untuk mencarikan posisi bagi pati dan pamen di tubuh TNI. Berikutnya adalah menyelesaikan konflik Papua tidak lewat jalur perang, melainkan lewat jalur yang lebih humanis melalui komunikasi yang lebih intens. Jenderal Andika mengatakan bahwa dalam memenangkan sebuah pertempuran tidak harus selalu melalui jalur peperangan. Berikutnya adalah penanganan LGBT di TNI harus sesuai dengan aturan. Isu ini mencuat ketika ada oknum prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu yang kedapatan melakukan hubungan sesama jenis dan ini sudah dijatuhi hukuman. Dan yang ketiga, komitmen ini dikatakan usai kunjungan Komisi 1 DPR RI ke rumah Andika Perkasa kemarin, yakni adalah untuk membangun kekompakan 3 matra TNI. Berarti TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kekompakan sinergitas harus dibangun. Ini adalah janji yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Berikutnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Jenderal Andika Perkasa. Yang pertama adalah PR untuk kesejahteraan prajurit. Ini yang masih menjadi hal yang harus dihadapi oleh Jenderal Andika. Berikutnya adalah mereduksi gesekan antara personil TNI dengan personil Polri. Yang ketiga, memastikan nihil mafia atau tidak ada mafia dalam pengadaan alutsista. Yang keempat, melakukan OMSP atau operasi militer selain perang yang bermanfaat. Yang kelima, penyelesaian konflik Papua tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Ini pun juga sudah sesuai dengan janji Panglima atau calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikutnya, masih terkait dengan tantangan yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa. Yang keenam adalah puluhan pati atau perwira tinggi dan ratusan kolonel 3 matra non-job. Ini menjadi hal yang harus diselesaikan, dituntaskan oleh Jenderal Andika Perkasa. Berikutnya mengejar target Minimum Essential Force atau MIF pada tahun 2024, ini target terakhirnya. Yang berikutnya adalah transparansi anggaran belanja TNI. Dan yang kesembilan adalah korupsi TNI nyaris tidak terjamah karena KPK baru akan melakukan pemeriksaan jika ada korupsi di tubuh TNI yang merugikan masyarakat sipil. Nah, kesembilan tantangan inilah yang harus dihadapi, harus diselesaikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa hanya dalam waktu 13 bulan karena Desember 2022 usia dari Jenderal TNI Andika Perkasa sudah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun. Berikutnya kita akan melihat beberapa pendapat dari pengamat terkait dengan pemilihan atau nama Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Yang pertama dikatakan oleh Susaning Tias NH Kertopati, pengamat militer dan intelijen. Ia mengatakan bahwa Jenderal Andika sangat cocok sebagai Panglima TNI. Beliau perwira yang cerdas serta memiliki wibawa di mata internasional dan memahami TNI bukan hanya matranya. Berarti dari segi intelektualitas dan kewibawaan kalau yang disoroti oleh Susaning Tias. Berikutnya ada satu lagi pengamat yang menyoroti terkait dengan nama Jenderal Andika menjadi calon Panglima TNI.
Kekuatan Andika Perkasa adalah kemampuan di bidang intelijen, jaringan global yang kuat, kepemimpinan yang teruji dan dilengkapi dengan pendidikan militer dan umum yang sangat baik. Ini adalah beberapa pendapat dari dua pengamat militer Indonesia terkait keterpilihan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia yang akan segera menggantikan Marskal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Yang kita tunggu adalah kapan Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Demikian paparan at large untuk kali ini. Sumi, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa.